Ya sekarang udah ateis, sekarang kuliah di filsafat. Filsafat itu rambutnya gondrong itu apa sih maknanya? Ayan. Hai. Hai. Jadi aku kenalnya ini Mas Dimas itu temen SMA dulu nggak pernah sekolah sih, cuman dia kenal akrab sih, Temen ngopi lah. ya, bisa dibilang kayak gitu. Beda jurusan di SMA, cuman waktu itu kita sering main bareng lah, ngopi bareng ya Mas ya. Ya. Jadi dulu taunya aku itu dia suka filsafat, dia masih belum ateis. Apakah dia sekarang udah ateis? Biasanya kan filsafat seperti itu banyak. Gimana Mas penjelasannya? Ya, kalau orang filsafat terkenal ateis itu mungkin cuma di Indonesia. Jadi seperti itu ya Mas ya? Ya. Kalau di luar? Kalau di luar enggak, malah justru orang-orang yang belajar filsafat itu justru orang-orang yang pikirannya itu maju ke depan gitu. Dalam artian kita memikirkan 100 tahun ke depan. Oh, jadi pikirannya jauh lebih terbuka, Ya. itu ya bisa dibilang. Semua kemungkinan kita ambil. Entah itu, jadi kita kalau bahas filsafat itu sebenarnya kita bebas nilai. Jadi Maksudnya bebas nilai? ya nggak terikat sama etika, nggak terikat sama doktrin agama. Jadi ateis itu yang paling banyak itu di Indonesia ya, filsafat yang ateis itu. Stigmanya sebenarnya. Oh, stigmanya. Ya. Tapi sebenarnya Sebenarnya nggak juga. Gitu. Nggak juga. hanya beberapa yang seperti itu ya. Ada memang yang memilih untuk ateis karena ateis atau karena bertuhan atau tidak bertuhan itu kan pilihan sebenarnya. Iya, memang Pancasila sih mengajarkan seperti itu ya. Kan tapi kalau kita bahas ateis ya sebenarnya. Iya. Itu orang dikatakan ateis itu sebenarnya kebanyakan kan orang ngomong itu nggak bertuhan. Iya. Tapi sebenarnya orang ateis itu juga bertuhan. Saya belum tahu ini. Biasanya setahu saya ateis dia nggak punya Ya, Tuhan. punya Tuhan gitu. Iya, Tuhannya dia apa yang dia mau gitu. Enggak juga. Sebenarnya orang ateis itu menuhankan dirinya sendiri mungkin. Oh, ateis itu menuhankan dirinya sendiri. Iya. Jadi dia nggak percaya sama kekuatan apapun, tapi dia percaya sama apa yang dia punya gitu. Jadi kalau bicara disiplin, sebenarnya orang ateis lebih disiplin. Bener kan itu. Tapi kalian jangan ateis. Nanti kalian ateis keliru, Cok. Oke. Orang ateis lebih disiplin. Iya, lebih disiplin. Sebenarnya kebanyakan seperti itu. Maksudnya disiplinnya itu dalam hal apa aja, Mas? Ya karena pola pikirnya orang ateis itu gini ya. Pola pikirnya orang ateis kebanyakan yang pernah saya temui lah. Iya. Karena dia nggak percaya sama apapun kekuatan yang supranatural atau baik itu Tuhan, malaikat, setan atau apa. Iya. Dia nggak percaya semua itu dan percaya dia sama dirinya sendiri. Jadi ketika dia mau melakukan apapun, dia akan berusaha untuk melakukan hal itu semaksimal mungkin. Oh, seperti itu. Ya, karena dia nggak percaya doa, nggak percaya apa. Jadi keyakinan diri sendiri. Ya, dia berusaha untuk dirinya sendiri. Nah, di kasusnya di Indonesia, saya pernah ya lihat beberapa grup di Facebook gitu. Ada ateis tapi dia maki-maki agama lain lah. Iya. Itu sebenarnya aku bilang dia bukan orang ateis, cuma pansos aja. Oh, jadi ateis sebenarnya itu nggak seperti yang dibayangkan di Iya. YouTube di media sosial itu ya? Enggak. Oh. Jauh dari pembahasan ateis ini ya, Mas. Iya. Kuliahnya di filsafat itu semacam apa sih Mas yang sering dibahas? Kok pada suka kebanyakan kuliah filsafat gitu? Yang dibahas ya gimana ya? Banyak sebenarnya, cuman yang paling mendasar kalau filsafat itu ada 3 pertanyaan gitu. Apa, bagaimana, dan untuk apa. Ini namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu tiga dasar pertanyaan untuk filsafat. Untuk saran kuliah di filsafat Ya. itu kemana aja yang paling sering universitas yang bisa dibilang unggulan lah? Untuk filsafat kalau di Indonesia, untuk yang pengen apa ya istilahnya nggak terlalu ekstrim, untuk yang muslim nih ya. Iya. Untuk yang muslim bisa kuliah di UIN, hampir di semua UIN sih, tapi nggak semuanya juga. Kalau di Jawa Timur cuman ada di Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel. Ya, Sama sama perguruan tinggi yang agamis banget ya, Islam banget ya. Cuman kalau di gini ya, kalau di UIN Iya. itu jadi fakultas namanya Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Iya. Itu itu paling terkenal lah di kampus. Oh. Karena kalau orang masuk Fakultas Usuluddin dan Filsafat itu nggak boleh bawa agamanya masuk ke situ.
Jadi netral gitu ya. Kegiatannya selama pandemi ini Yang ngapain ya? Ya cuman paling baca buku lah. buku apa Mas paling sering? Ya tetap buku filsafat. Buku filsafat. Ya. Mungkin bisa rekomendasikan untuk teman-teman yang di rumah yang suka filsafat, baca filsafat. Kalau pemula mungkin ya yang mau Iya. baru mau belajar filsafat, Kayak aku ini ya? Ya mungkin bisa baca novelnya Justin Gardner tuh Dunia Sophie judulnya. Dunia Sophie. Ya, atau mungkin kalau yang lebih filsafat yang lebih akademis, kalau novelnya Justin Gardner ini kan modelnya santai gitu kan. Iya. Maksudnya ya novel lah. Novel cuman muatannya filsafat. Kalau mau yang filsafat secara lebih akademis bisa banyak sebenarnya The Tree of Philosophy karangannya saya lupa sebenarnya. Juga ini sejarah filsafat barat Keith Burton. Ya itu ada 2 jilid nanti. Sejarah filsafat barat 1 sama sejarah filsafat barat 2. Itu untuk yang awam-awam yang baru ini yang tahu filsafat di sini. Oh iya, kebanyakan filsafat itu rambutnya gondrong itu apa sih maknanya? Atau punya makna tersendiri atau gimana? Rambut gondrong. Tergantung sih sebenarnya nggak semua mahasiswa filsafat itu gondrong, cuman kalau kebanyakan emang ya gondrong, cuman kalau apa ya filosofinya ya masing-masing orang beda-beda sih. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri ya kenapa manjangin rambut? Ya cuman sederhana sih, cuman balas dendam aja sih. Balas dendam SMA nggak bisa Iya. rambut anjing. Cuman balas dendam aja. Oh, kirain ada apa? Biasanya kan kebanyakan kuliah seni, kuliah budayawan, apalah filsafat sebagainya kan kebanyakan manjangin rambut kan ya. Kalau selain itu sih jarang yang manjangin rambut. Banyak yang nggak suka sih, banyak kan. Oh iya Mas, channel YouTube itu kapan mulai aktif membuatnya? Mulai aktif buat sebenarnya nggak tahu, udah ada sebulan baru. Oh baru sebulan. Ya baru sebulanan itu. Karena ya nggak ngapa-ngapain, nggak ada kuliah, nggak apa ya kuliah cuma daring aja kan, nggak begitu intens gitu kan. Iya. Nggak ada aktivitas juga. Jadi ngapain ya enaknya? Oke lah buat channel YouTube buat iseng-iseng gitu. Kan Sama, aku juga mulainya YouTube itu juga kayak gitu. Dulunya cuma iseng-iseng buat story lah, dimasukin YouTube daripada nanti hilang videonya. Oke, ini kan buat kontenmu ini ya. Iya. Dan nanti mungkin kita juga bisa buat konten lagi tentang ya Q&A lah antara orang yang katakanlah awam gitu ya dengan Iya. filsafat. Bagaimana orang yang tahu filsafat menjelaskan filsafat kepada orang awam. Jadi ngobrolnya biar enak gitu. Iya. Nanti ada temanku juga mau kesini. Dia juga teman SMA juga. Teman SMA. Iya. Oh. Nanti bakal kesini. Oh iya. Dia juga sebenarnya bukan praktisi, cuman juga belajar lah, tapi tentang sedikit-sedikit tentang supranatural. Nah sebenarnya kan cukup aneh. Bisa nggak sebenarnya hal supranatural atau hal metafisika itu dibahas dalam filsafat? Menurut sampean bisa nggak? Menurut aku sih. Kalau filsafat itu kan logis, itu dia makanya di pikiran, di Iya. ruang pikiran. Nah kalau dunia mistik metafisika itu kan nggak masuk akal. Gitu. Kalau aku pikirkan sih ya Mas ya, sebagai orang awam ini ya, yang nggak tahu apa-apa tentang filsafat sama mistik-mistik. Oke, mistik aku percaya. Filsafat oke lah, sedikit. Ya nggak terlalu banyak sih, cuman taunya filsafat itu kebanyakan orangnya ateis dan budayawan. Orang-orang budayawan yang suka filsafat. Enggak sih Mas, nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Enggak. Padahal dalam filsafat sendiri itu ada kuliah khusus, namanya kuliah metafisika. Kuliah metafisika. Iya. Jadi bisa klop nyambung gitu ya? Iya, seenggaknya bagaimana suatu hal yang metafisika ini bisa dijelaskan dengan nalar. Jadi itu uniknya filsafat. Buat teman-teman yang mungkin mau belajar filsafat juga bisa nanti komen-komen di channelku gitu. Mau tanya bagaimana kuliah filsafat. Iya. Untuk kalian yang penasaran, nanti kalian bisa pantengin YouTube-nya dia tentang saya sih yang begitu awam soal filsafat, dengan yang bisa dikatakan kuliah di filsafat, bisa dikatakan sudah seniornya lah di filsafat seperti itu. Kalian nanti bisa lihat di channelnya, nanti link untuk channel YouTube-nya dia tentang filsafat saya taruh di pojok kanan atas. Nanti kalian tinggal klik, kalian tonton videonya. Untuk sementara itu sih ya Mas ya. Nanti Ya. kita syuting di videonya Mas untuk lanjutannya ya. Ya. Pantengin terus, oke?